Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Dinda dengan NPM 2170006516064, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Dalam video ini saya buat guna untuk memenuhi kebutuhan nilai UAS saya dalam mata kuliah manajemen proyek, yang dimana tugasnya mempresentasikan proposal yang sudah saya buat. Akan saya share screen. Nah, di sini saya sudah membuat proposal, yaitu proposal proyek pengembangan sistem e-banking terintegrasi untuk PT Bank Sentral Asia, mata kuliah manajemen proyek dengan dosen pengampu Pak Denny Hidayatullah, SE, MMSI. Di sini terdapat daftar isi yang dimana terdapat dari bab 1 pendahuluan sampai dengan bab 9 yaitu penutup. Pada bab 1 pendahuluan terdapat poin pertama yaitu latar belakang. Di dalam era yang terus berkembang, teknologi informasi telah menjadi katalisator perubahan dalam berbagai sektor, termasuk di industri perbankan. PT Bank Sentral Asia atau BCA sebagai salah satu bank termuka di Indonesia telah mendapatkan reputasi yang kuat dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi dan responsif kepada nasabahnya. Di tengah persaingan yang semakin ketat dan tuntutan nasabah yang terus berkembang, BCA menyadari bahwa upaya untuk tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi era digital ini sangatlah penting. Dalam upaya meningkatkan pengalaman nasabah dan memberikan layanan yang lebih baik, BCA telah menghadirkan layanan e-banking sebagai bagian dari transformasi digitalnya. Layanan e-banking telah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang fisik. Meskipun demikian, untuk tetap menjadi pemimpin di industri perbankan dan memenuhi harapan nasabah, BCA menyadari perlunya mengambil langkah lebih maju dengan mengembangkan dan meningkatkan sistem e-banking yang terintegrasi. Proyek pengembangan dan peningkatan sistem e-banking terintegrasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perbankan yang responsif, aman, dan inovatif. Dengan menggabungkan fitur-fitur perbankan yang diperluas, antarmuka pengguna yang menarik, dan tingkat keamanan yang tinggi, BCA akan memberikan layanan e-banking yang lebih canggih dan menyeluruh kepada nasabahnya. Proyek ini akan menjadi landasan penting bagi BCA untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pengalaman nasabah yang unggul, dan memperkuat daya saing di pasar perbankan yang terus berkembang pesat. Dengan melibatkan seluruh jajaran manajemen dan tim proyek yang berkompeten pada PT Bank Sentral Asia atau BCA ini, berkomitmen untuk menjalankan proyek ini dengan tekun dan penuh dedikasi dengan dukungan dan investasi dalam proyek ini. BCA yakin dapat memperkuat posisinya sebagai bank yang inovatif dan termuka di Indonesia. Pengembangan sistem e-banking terintegrasi ini akan membantu BCA terus berada di garis terdepan dalam menghadapi era digitalisasi, memenuhi tuntutan nasabah, dan memberikan layanan perbankan yang berkualitas dan terdepan. Pada bab 1 poin 2, yang dimana terdapat rumusan masalah, terdapat 6 rumusan masalah, di sini sudah terlihat apa saja. Lalu kemudian pada bab 1 poin 3, yang dimana terdapat lokasi proyek. Lokasi proyek pengembangan sistem e-banking terintegrasi untuk PT Bank Sentral Asia atau BCA akan dilaksanakan di Pusat Teknologi Informasi BCA yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 10-11, Jakarta 10220 Indonesia. Lokasi ini merupakan pusat dari berbagai aktivitas teknologi informasi dan mengembangkan sistem perbankan BCA.
Tim proyek akan bekerja di lingkungan yang memadai dan terintegrasi dengan infrastruktur perbankan yang canggih untuk menjalankan proyek dengan efisiensi dan efektif. Adanya fasilitas dan infrastruktur teknologi yang memadai di lokasi ini akan mendukung kelancaran pengembangan dan pengujian sistem e-banking terintegrasi. Lokasi proyek yang strategis di pusat teknologi informasi BCA akan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dan memungkinkan berbagai pihak terkait untuk berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan sistem e-banking terintegrasi yang inovatif dan unggul untuk kepuasan nasabah dan berkelanjutan bisnis BCA. Untuk bab 1.4, maksud dan tujuan, di sini sudah terlihat maksud dari proposal ini apa, adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan e-banking yang lebih canggih, terintegrasi, dan inovatif. Lalu dengan tujuan dari proposal ini, salah satunya untuk meningkatkan nasabah, mengembangkan antarmuka pengguna yang menarik, responsif, dan user-friendly untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik dan nyaman kepada nasabah BCA dalam mengakses layanan e-banking. Selanjutnya ada bab 1.5 yaitu jangkauan dan batasan pelaksanaan kegiatan yang dimana terdapat 5 jangkauan pelaksanaan dan terdapat 5 batasan pelaksanaan juga. Lalu pada bab 2 di sini kita ada pembahasan proyek. Pada bab 2.1 di sini salah. Pada bab 2 proyek 1 yang dimana terdapat proyek, nama proyek pada proposal ini adalah pengembangan sistem e-banking terintegrasi untuk PT Bank Sentral Asia atau BCA. Nama proyek ini mencerminkan tujuan utama proyek yaitu untuk mengembangkan sistem e-banking yang terintegrasi dengan fitur-fitur perbankan yang diperluas dan antarmuka pengguna yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan memberikan layanan perbankan yang unggul. Nama proyek ini juga menekankan pentingnya integrasi berbagai layanan perbankan dalam satu platform yang terpadu dan responsif, sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dan pengelolaan keuangan secara online. Dan pada bab 2.1 terdapat spesifikasi yang dimana terdapat 5 spesifikasi yang diantaranya yaitu sistem e-banking yang terintegrasi akan memungkinkan nasabah untuk mengakses berbagai layanan perbankan melalui platform yang terpadu dan responsif. Pada bab 2.2 yang dimana terdapat kelebihan dan kekurangan, terdapat 4 kelebihan proyek yang salah satu diantaranya proposal ini memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, yaitu mengembangkan sistem e-banking terintegrasi dengan fitur-fitur perbankan yang diperluas. Hal ini dimudahkan semua pihak terkait untuk memiliki visi proyek dan merancang langkah-langkah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, kekurangan proyek terdapat 4 kekurangan proyek yang diantaranya adalah proposal ini tidak memberikan analisis resiko yang mendalam terkait pengembangan sistem e-banking terintegrasi. Analisis resiko yang berkomprehensif akan membantu mengidentifikasi potensi masalah dan persiapan tindakan pencegah yang tepat. Selanjutnya, pada bab 2.3 terdapat gambar kerja. Di sini terdapat gambar, yaitu ada nasabah dengan token card, lalu ke internet, lalu ada pembatasan akses web, yaitu yang dinamakan firewall, ke web server. Nah, terus ada pembatasan juga akses SQL, yang dimana firewall ini akan membatasinya ke Internet Banking Gateway. Lalu di sini ada Core Banking yang terakhir. Arsitektur dari sistem Internet Banking yang aman menggunakan filosofi pengamanan berlapis. Dalam hal ini, sistem dibagi menjadi beberapa level atau tier. Secara garis besar, sistem dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada front end dan back end, yang dimana front end ini yang berhubungan dengan nasabah, dan yang back end ini yang berhubungan dengan bank. Kedua bagian ini biasanya dipisahkan dengan firewall. Biasanya sebuah firewall atau beberapa firewall jika dibutuhkan keandalan dan kinerja yang sangat tinggi. Berikut ini rancangan arsitektur internet banking dengan pengalaman berlapis. Yang pertama ada front end.
Front end ini merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan nasabah. Melihat persyaratan yang telah diungkapkan pada bagian terdahulu, bagian ini menggunakan web browser sebagai UI atau user interface. Selanjutnya, terdapat back-end atau sisi back-end atau dapur merupakan hal yang terpenting. Implementasi di sisi back-end harus dapat memenuhi aspek yang disyaratkan secara bisnis maupun secara teknis. Dilihat dari sisi arsitektur, di back-end terlihat adanya tren untuk menggunakan malware. Sistem dipisahkan menjadi 3 aspek, yaitu di mana ada presentation layer, yang kedua ada transaction layer, yang ketiga ada database layer. Kemudian ini ada tampilan awal pada e-banking BCA. Ini tampilan awalnya. Biasanya kita kalau misalkan mau masuk kita ke MBCA, lalu terdapat kode akses, kita masukkan kode akses kita, lalu akan tampil seperti fitur-fitur di sini. Kayak banyak-banyak fiturnya, ada 9 fitur yang dimana antara lain ada M-Info, M-Transfer, M-Payment, M-Commerce, Cardless, M-Admin, BCA Keyboard, Flash, dan bagi-bagi. Pada bab 3, yaitu pemahaman kerangka acuan kerja. Pada bab 3, poin pertama, yaitu pemahaman terhadap latar belakang proyek. Yang pertama, perkembangan pesat teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan pada sektor perbankan, termasuk di PT Bank Sentral Asia atau BCA. Adopsi teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas telah mengubah pola perilaku nasabah yang kini cenderung lebih memilih layanan perbankan secara digital. Lalu pada bab 3.2 yaitu ada tujuan proyek yang dimana terdapat 8 tujuan proyek. Di antara lainnya adalah proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem e-banking dengan platform mobile banking dan internet banking. Dengan demikian, nasabah akan dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah dan konsisten dari berbagai perangkat tanpa perlu mengunduh aplikasi terpisah. Lalu pada bab 3 poin ketiga, yaitu terdapat pemahaman terhadap hasil proyek. Pemahaman terhadap hasil proyek, di sini terdapat 8 poin yang diantaranya adalah sistem e-banking terintegrasi akan memungkinkan integrasi dengan platform mobile banking dan internet banking. Dengan demikian, nasabah akan mendapat akses yang terpadu dan konsisten ke layanan perbankan dari berbagai perangkat. Lalu pada bab 3 poin keempat, yaitu indikator keberhasilan proyek, terdapat 8 poin yang diantara lain mengukur pertumbuhan pangsa pasar BCA di industri perbankan digital secara implementasi sistem e-banking terintegrasi. Indikator ini akan menunjukkan sejauh mana proyek ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan bisnis BCA. Lalu kita sudah masuk ke bab 4, yaitu tanggapan terhadap kerangka acuan kerja. Di sini, pada bab 4 poin pertama, yaitu tanggapan terhadap latar belakang pekerja. Sebagai tanggapan terhadap latar belakang pekerja yang diuraikan dalam proposal tersebut, akan membantu memastikan bahwa PT Bank Sentral Asia atau BCA memahami secara mendalam konteks dan tantangan yang dihadapi, serta telah merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dengan sukses dan memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan dan nasabahnya. Pada bab 4.2, tanggapan terhadap output kegiatan. Di sini terdapat 7 perangkat output yang diantara lainnya yaitu output berupa sistem keamanan yang ditingkatkan. Output ini mencakup penerapan teknologi enskripsi data, autentifikasi 2 faktor, dan sistem pendekatan ancaman keamanan. Tanggapan terhadap output ini adalah bahwa dengan keamanan sistem yang ditingkatkan, nasabah akan merasa lebih aman dalam melakukan transaksi perbankan secara online, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan e-banking BCA. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu apresiasi inovasi. Pada bab 5 poin pertama, apresiasi proyek. Kami dengan senang hati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas proposal pengembangan sistem e-banking terintegrasi yang telah disusun dengan rapih dan matang oleh tim proyek PT Bank Sentral Asia atau BCA
Proposal ini menggambarkan komitmen dan visi yang jelas dalam meningkatkan layanan perbankan digital secara memberikan nilai tambah bagi nasabah BCA. Selanjutnya pada bab 5.2 yaitu pembangunan proyek. Di sini terdapat langkah-langkah dalam pembangunan proyek. Terdapat 8 langkah. Yang pertama, ada analisis kebutuhan dan persiapan proyek. Yang kedua, ada persiapan dan penyusunan rencana proyek. Yang ketiga, ada pengembangan antara muka pengguna dan fitur-fitur perbankan. Yang keempat, ada penerapan keamanan dan uji coba. Yang kelima, ada integrasi dengan platform mobile banking dan internet banking. Yang keenam, ada pelaksanaan dan implementasi. Yang ketujuh, ada monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir, ada penyelesaian dan pelaporan. Pada bab 5.3 yaitu apresiasi sumber daya manusia, yang dimana kami memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek ini. Tim proyek, pengembang, keamanan data, integrasi, pelatihan, dan implementasi telah bekerja dengan komitmen dan keahlian tinggi untuk menyusun solusi perbankan digital yang unggul dan inovatif. Dukungan dan dedikasi mereka merupakan kunci keberhasilan proyek ini, serta memberikan manfaat bagi PT Bank Sentral Asia atau BCA dan nasabahnya. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang baik dari seluruh tim. Semoga proyek ini sukses mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu kita masuk ke bab 6, yaitu pendekatan dan metodologi. Pada bab 6.1, yaitu pendekatan teknis, terdapat 6 langkah pada pendekatan teknis. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan persyaratan. Yang kedua ada pengembangan antar muka pengguna dan fitur perbankan. Yang ketiga ada keamanan data dan perlindungan. Yang keempat ada integrasi dengan platform mobile dan internet banking. Yang kelima ada pelatihan dan implementasi. Dan yang terakhir ada uji coba dan evaluasi. Pada bab 6.2 yaitu terdapat metodologi. Metodologi yang digunakan dalam proyek pengembangan sistem e-banking terintegrasi ini adalah pendekatan siklus hidup, pengembangan perangkat lunak, Software Development Life Cycle atau SDLC, dengan beberapa tahapan utama sebagai berikut. Yang pertama ada analisis perencanaan, yang kedua ada desain perencanaan, yang ketiga ada pengembangan dan implementasi, yang keempat ada uji coba dan validasi, yang kelima ada integrasi dan peluncuran, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Pada bab 6.3 yaitu ada hasil, terdapat 6 hasil di sini. Yang pertama ada sistem e-banking terintegrasi canggih dan inovatif. Yang kedua antar muka pengguna menarik dan responsif. Yang ketiga fitur perbankan diperluas untuk kemudahan nasabah. Yang keempat keamanan data tinggi dengan teknologi enkripsi. Yang kelima ada integrasi dengan platform mobile dan internet banking. Yang keenam ada peningkatan pertumbuhan pangsa pasar bagi PT Bank Sentral Asia atau BCA. Pada bab 6.4 di sini ada jadwal pelaksanaan pekerja, yang dimana tahap pembuatan struktur aplikasi dalam kurun waktu 1 bulan pembuatannya. Yang kedua ada pembuatan desain aplikasi 2 bulan, pembuatan jaringan internet antar admin dan antar nasabah 2 bulan, pengujian kelayakan aplikasi dengan waktu 3 bulan, sosialisasi untuk calon pengguna e-banking dalam waktu 1 bulan, pemeliharaan dalam 1 minggu sekali, dan dokumentasi dalam 1 minggu sekali. Lalu masuk ke bab 7 yaitu rencana kerja. Pada bab 7 poin pertama yaitu ada pola kerja. Di sini terdapat 7 poin pola kerja. Yang pertama ada penyusunan tim proyek, yang kedua ada analisis dan perencanaan, yang ketiga ada desain dan perancangan, yang keempat ada pengembangan dan implementasi, yang kelima ada uji coba dan validasi, keenam ada integrasi dan peluncuran, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Pada bab 7 poin kedua yaitu ada sistematika pengumpulan data, yang dimana kita terdapat 5 sistematika pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada survei, yang keempat ada data internal dan eksternal, dan yang terakhir ada analisis data. Pada bab 7 poin ketiga, analisis permasalahan. Di sini terdapat 6 permasalahan, dan pada bab 7 poin keempat ada pemecahan masalahnya juga, ada 6 poin juga. Pada bab 7.5 yaitu ada tenaga ahli, yang dimana
ada tenaga ahli analisis bisnis perbankan digital, dan tanggung jawabnya di sini. Lalu ada pengembangan perangkat lunak dan tugasnya, ahli keamanan sistem dan tugasnya desain antarmuka pengguna atau UI UX designer dan fungsinya, manajemen proyek dan tugasnya, dan yang terakhir ada ahli kesiapan SDM dan pelatihan beserta tugasnya. Pada bab ke-8, yaitu rencana anggaran biaya atau RAB. Di sini terdapat 5 kategori. Yang pertama ada gaji tenaga ahli, yang dimana keterangan pertamanya ada analisis bisnis perbankan digital dengan harga 20 juta per bulan, dan ada pengembangan perangkat lunak 25 juta per bulan, ada ahli keamanan sistem 30 juta per bulan, ada desain antarmuka pengguna ada 15 juta per bulan, manajer proyek 35 juta per bulan, dan ahli kesiapan SDM dan pelatihan 18 juta per bulan. Pada kategori pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, yang pertama ada server dan infrastruktur 500 juta, dan yang terakhir ada lisensi perangkat lunak 150 juta. Pada kategori pelatihan dan sertifikasi, yang pertama ada pelatihan keamanan sistem yang dimana dengan harga 50 juta, dan yang terakhir ada sertifikasi pengembangan perangkat lunak yaitu 30 juta. Pada kategori biaya komunikasi dan transportasi, yang pertama ada komunikasi dan jaringan ada 50 juta, yang kedua ada transportasi tim proyek 20 juta. Pada kategori biaya lain-lain, yang pertama keperluan kantor ada 15 juta, makanan minum 10 juta, dan biaya penerbitan dokumen 5 juta, dengan total anggaran biaya yaitu 968 juta. Dengan catatan, anggaran di atas bersifat perkiraan dan dapat berubah selama proyek berjalan. Beberapa pos biaya mungkin dapat dihemat atau ditambahkan tergantung pada perkembangan proyek dan keputusan manajemen. Dan kita sudah di bab penghujung, yaitu bab 9, yaitu penutup. Kami percaya proyek ini akan memberikan dampak positif bagi PT Bank Sentral Asia atau BCA dan nasabah kami. Dengan ahli tim yang berpengalaman, kami akan hadirkan sistem e-banking terintegrasi yang aman, responsif, dan inovatif. Kami berkomitmen untuk menjalankan proyek ini sesuai rencana dan anggaran, serta terus berinovasi dalam memberikan layanan perbankan terbaik. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan berharap dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait untuk mewujudkan proyek ini dengan sukses. Semoga proyek ini menjadi langkah maju yang signifikan bagi PT Bank Sentral Asia atau BCA dalam menyongsong masa depan perbankan digital yang cerah. Sekian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.